Ustaz, jadi ada seorang warga di Bontang, Kalimantan Timur, ini sudah belasan tahun memelihara seekor buaya liar, predator yang sangat berbahaya. Tapi uniknya, buaya tersebut tidak pernah mengganggu warga, meski kemunculannya sudah dekat sekali dengan permukiman. Kita simak liputannya. Adalah Pak Ambo, seorang warga di Kelurahan Guntung, Bontang, Kalimantan Timur, yang tengah terlihat santai duduk sambil berhadap-hadapan dengan seekor buaya liar di muara sungai dekat rumahnya itu. Saking akrabnya dengan buaya berjenis kelamin betina itu, ia menamai buaya tersebut dengan panggilan Rizka. Hampir di setiap kesempatan, Rizka selalu menemani Ambo di pinggir sungai. Buaya liar itu pun seketika mendekat saat mendengar panggilan dari Ambo. Pertemanan Ambo dengan buaya Rizka sudah terjalin sejak 15 tahun lalu. Ia menemukan Rizka di perairan sekitar pabrik pupuk Kaltim. Saat pertama kali ditemukan, panjang buaya Rizka hanya berukuran 1 meter. Namun kini, panjang Rizka mencapai lebih dari 4 meter. Paham ya kalau di sini ya? Paham dia ngomongan itu. Pertama Dia tuh? kemana-mana kalau dipanggil itu kembali. Pertama kali Ambo ketemu dia di mana? Waktu lagi apa? Di sana, di tempat kerjaan. Tempat kerjanya Ya. di perairan Guntung Ya, juga? kan dalam pupuk itu. Oh, oke. Uniknya buaya bernama Rizka ini tak hanya akrab dengan Ambo. Warga sekitar pun ikut bersahabat dengan buaya betina ini. Hal ini dibuktikan ketika warga bisa beraktivitas dengan tenang meski Rizka si buaya liar muncul ke permukaan air. Ambo pun berpesan kepada warga yang datang untuk melihat Rizka agar membawa makanan untuk buaya tersebut. Karena menurutnya, buaya-buaya di sungai kini sulit untuk mendapatkan makanan. Amir Hamzah melaporkan dari Bontang, Kalimantan Timur. Nah, jadi Ustaz, katanya untuk membedakan Rizka dengan buaya lain adalah jumlah titiknya ganjil, Ustaz. Jadi sebenarnya kita sangat bilang bahwa ini bukan untuk ditiru ya, sekali lagi ini bukan untuk ditiru. Namanya predator buas, tentu tidak bisa kita terka bagaimana sifatnya. Betul. Tapi kita ingin tahu nih Ustaz, adakah kisah di zaman Nabi yang juga menceritakan tentang persahabatan antara seekor hewan dengan manusia seperti tadi Ustaz? Ya, begini, prinsipnya dalam Islam itu memang tidak boleh ya memelihara hewan buas. Binatang buas itu tidak boleh dipelihara ya. Itu prinsipnya. Maka misalnya dalam satu riwayat dikatakan bahwa memelihara anjing di saat kita tidak perlu-perlu banget gitu, itu nggak boleh. Nah, tetapi misalnya orang memelihara anjing untuk menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga berburu, itu kan ada kebutuhan, itu boleh. Tapi kalau yang tidak ada kepentingannya, itu tidak boleh. Kemudian kalajengking ya, kemudian ular ya. Pokoknya binatang-binatang buas itu pada prinsipnya tidak boleh. Mengapa? Karena berpotensi membahayakan ya. Berbahaya dan membahayakan. Dalam agama itu ada satu kaidah, la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan membahayakan orang lain. Itu tidak boleh ya. Nah, kalau kita lihat dalam tayangan tadi ya, Pak Ambo itu memang nampak sudah sangat akrab dengan buaya itu sejak lama ya. Jadi memang binatang buas itu kalau sudah dipelihara lama, memang biasanya takluk ya kepada yang memelihara. Tapi sekali lagi itu kan tidak menjamin ya binatang sebuas buaya itu untuk tidak menerkam orang dalam situasi yang tidak diduga-duga ya. Dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain ya. Ini juga tetap harus diwaspadai ya. Jadi yang menimbulkan potensi saja ini sudah dilarang dalam Islam sebenarnya Ustaz ya. Betul. Baik, itu betul. Note buat kita. Alhamdulillah Ustaz, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen ini. Kita terima kasih sekali Ustaz sudah meluangkan waktu dan juga tausiah buat kita. Semoga Ustaz dan juga keluarga sehat selalu. Sampai ketemu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.